Pernah nggak sih kalian nonton video animasi yang keren banget, terus mikir, wah gila animasinya cakep banget? Tapi, gimana kalau saya bilang dalang utama di balik semuanya itu bukan cuma visualnya? Hari ini, kita bakal bongkar rahasia dapurnya. Coba deh pikirin lagi. Apa sih yang bikin sebuah animasi itu benar-benar nempel di kepala? Warnanya yang cerah, karakternya yang lucu? Bisa jadi, tapi ada sesuatu yang jauh lebih mendasar di baliknya. Jawabannya, ya ini. Bukan animasinya, tapi cetak birunya. Fondasinya. Naskah yang kuat itu segalanya, bahkan sebelum ada satu coretan gambar pun dibuat. Naskah inilah yang jadi pembeda antara video yang lewat gitu aja sama video yang bakal kita ingat terus. Oke, biar lebih kebayang, kita langsung praktek aja. Kita bakal bedah dua contoh naskah yang dunianya beda banget. Satu naskah dibuat untuk menyentuh hati, dan satu lagi dibuat untuk meyakinkan pikiran. Yuk kita intip mesin di belakang layar. Di satu sisi, kita punya iklan layanan masyarakat. Tujuannya jelas, bikin kita merasa tersentuh dan dapat pelajaran. Di sisi lain, ada video branding perusahaan yang tujuannya buat menaklukkan logika kita. Targetnya juga beda jauh ya, satu buat keluarga, yang satu lagi buat para profesional. Nah, kita bakal lihat gimana naskah jadi senjata utama buat mencapai dua tujuan yang sama sekali berbeda ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, gimana caranya merebut hati penonton. Kita akan nyelam ke dalam naskah iklan layanan masyarakat yang judulnya Petualangan Si Jago Kecil. Kita lihat bareng-bareng gimana cerita yang simple bisa bikin koneksi emosi yang begitu kuat. Nah, coba lihat deh strukturnya. Simple dan jelas banget kan? Dimulai dari masalah yang semua orang tua pasti tahu, anak susah sarapan. Raka, si anak harimau, maunya main terus. Akibatnya, tentu aja dia jadi lemes, kehabisan energi. Solusinya juga nggak ribet, ya makan sarapan. Alur masalah lalu solusi ini gampang banget dicerna, baik buat anak-anak maupun orang tuanya. Dan ini dia bagian yang paling jitu, dialognya. Raka nggak lapar, mau main saja. Kalimat ini tuh rasanya nyata banget. Setiap orang tua pasti pernah denger rengekan kayak gini. Justru karena dialognya jujur dan relevan inilah, karakter Raka jadi hidup dan masalahnya jadi terasa beneran. Jadi, apa sih resep rahasianya? Naskah ini memainkan perangkat emosional yang cerdas banget. Ada karakter yang kita bisa nyambung, masalah yang jelas, solusi yang gampang, dan yang paling penting, ada imbalan emosional yang positif. Raka itu nggak cuma jadi kenyang, tapi dia berubah jadi jagoan. Pesannya jadi kuat dan gampang banget nempel di kepala. Oke, sekarang kita ganti suasana. Dari arena bermain yang emosional, kita pindah ke ruang rapat yang penuh strategi. Yuk kita lihat gimana sebuah naskah dirancang bukan untuk bikin baper, tapi untuk memenangkan logika penonton lewat jembatan idemu. Perhatian deh, naskah ini mainnya pakai konsep abstrak. Nggak ada lagi karakter harimau lucu. Gantinya, kita disuguhkan metafora. Sebuah ide itu diibaratkan pulau terpencil dan kesuksesan ada di seberang jurang. Perusahaan ini memposisikan diri mereka bukan sebagai penjual jasa biasa, tapi sebagai arsitek jembatan yang menghubungkan ide ke kenyataan. Keren kan? Dengerin deh kalimat pembukanya. Setiap ide besar lahir dari tempat yang sunyi. Wah, ini langsung ngasih nuansa yang profesional, cerdas, dan dalam. Kalimat ini nggak berusaha bikin kita ketawa atau terharu, tujuannya adalah bikin kita manggut-manggut setuju dan merasa, nah perusahaan ini ngerti banget apa yang gue alamin. Dan kalau kita sandingkan langsung kayak gini, perbedaannya kelihatan jelas banget. Yang satu nadanya emosional, tujuannya mengedukasi, satunya lagi profesional, tujuannya meyakinkan. Yang satu pakai dialog sehari-hari, yang lain pakai narasi yang lebih canggih. Kisah karakter lawan metafora abstrak, dua dunia yang berbeda tapi sama-sama dibangun di atas fondasi yang kokoh, naskah yang terencana. Jadi, setelah kita bedah dua contoh yang beda banget tadi, apa dong intinya? Ternyata, mau naskah itu buat bikin nangis atau bikin mikir, ada prinsip-prinsip universal yang berlaku untuk semua naskah animasi yang hebat. Ini dia, 4 pilar utamanya. Pertama, storyboard. Anggap aja ini jembatan antara tulisan kita dan animator. Kedua, waktu. Pastikan narasi kita pas dengan durasi adegan, karena tiap detik itu penting. Ketiga, gaya visual. Harus konsisten dari awal sampai akhir. Dan yang keempat, jangan sepelekan ini, jenis huruf atau font. Font itu ibarat baju dari tulisan kita. Harus bisa memperkuat pesan, bukan malah ganggu. Ini aturan main dasarnya. Kita baru aja lihat dua naskah yang sama sekali nggak ada mirip-miripnya. Satu tentang anak kecil dan sarapan, satu lagi tentang para profesional dan ide-ide besar. Tapi intinya keduanya mengikuti prinsip dasar yang sama, perencanaan, struktur, dan kejelasan pesan. Jadi ini dia kesimpulan besarnya.
Lain kali Anda lihat animasi yang keren, ingatlah bahwa di baliknya pasti ada naskah yang nggak kalah keren. Naskah itu bukan sekedar kata-kata, tapi dia adalah jiwa dari cerita visual Anda. Dia adalah cetak biru yang menentukan segalanya. Nah, sekarang rahasianya udah kebongkar. Anda udah punya perkakasnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi gimana caranya, tapi mau bikin apa? Anda udah punya cetak birunya, jadi cerita apa yang mau Anda bangun?